Saya ada cerita yang menarik. Jadi satu cerita ini saya dapatkan beberapa hari yang lalu ketika saya ketemu dengan seorang, ya bisa dibilang senior saya. Dan kalau Anda bisa menerapkan makna dari cerita ini, maka saya jamin usaha bakso Anda pasti lebih mudah jualannya dan bahkan lebih menguntungkan lagi. Jadi cerita yang saya dapatkan adalah ketika saya ketemu dengan senior saya tadi, ceritanya dia akan melaunching sebuah produk baru dan kebetulan dia kerjasama dengan sebuah perusahaan di luar negeri. Perusahaan di luar negeri ini cukup besar, multinasional, sehingga kalau mereka ingin melaunching misalkan ke Indonesia, membuka suatu bisnis baru, mereka tidak hanya langsung bikin perusahaan, bikin produk jual, enggak. Tapi mereka akan mensurvei dulu, mereka cari tahu dulu kira-kira masyarakat di sana, di daerah yang mereka tuju itu sukanya seperti gimana. Setelah itu baru mereka bikin produknya. Nah, jadi produk yang akan dibikin ini adalah sebuah sosis. Mereka, si senior saya tadi dan perusahaan yang asing tadi, mereka melakukan survei, jadi mereka bikin dua barang, sama-sama sosis, bumbunya sama, yang membedakan hanya di resepnya, yaitu di banyak dagingnya. Sosis yang pertama itu memiliki kandungan daging sekitar 80%. Sosis yang kedua, kandungan dagingnya lebih rendah, yaitu sekitar 60%-an. Nah, kalau Anda biasa bikin bakso, Anda biasa bikin aneka olahan daging, tentu Anda tahu kan, semakin banyak dagingnya, tentu seharusnya kualitasnya semakin premium, semakin enak. Sebaliknya semakin turun, tentu hasilnya akan lebih, ya bisa dibilang tidak premium, lebih tidak enak. Nah, yang menarik, dua produk tadi disebar ke market, mereka survei, mereka cari tahu mana yang lebih disukai. Awalnya, ketika saya dengar cerita seperti itu, saya asumsi, tentu hasil yang akan lebih menang, lebih disukai orang-orang adalah sosis yang pertama, yang kandungan dagingnya sekitar 80%-an. Kenapa? Karena prinsipnya kan sama, semakin banyak dagingnya, tentu semakin enak, teksturnya semakin bagus, dan lain-lain. Faktanya, yang mengejutkan adalah asumsi saya, tebakan saya salah. Yang benar, yang lebih disukai masyarakat berdasarkan survei tadi itu adalah produk yang kedua yang kandungan dagingnya lebih rendah, yaitu yang 60%-an. Nah, kenapa kok saya bilang ini menarik? Karena ternyata yang salah menebak bukan cuma saya, tapi senior saya dan perusahaan asing tadi juga mengalami yang sama karena mereka menduga seharusnya produk yang lebih menang, yang lebih disukai adalah yang pertama, yang kandungan dagingnya lebih tinggi. Kenapa kok mereka juga berasumsi seperti itu? Saya berasumsi seperti itu karena ketika mereka survei, mereka bagian produk, mereka tidak menyebut harganya berapa. Jadi orang cuma dikasih ini, ada sosis A, sosis B, kamu makan, mana yang lebih kamu sukai? Sehingga seharusnya karena tidak ada faktor harga, orang tidak banyak berpikir, seharusnya yang dagingnya lebih banyak tentu yang disukai. Nah, faktanya kan salah. Lantas maknanya apa? Satu hal menarik yang bisa kita petik, terutama saya sih, mengambil pelajaran dari sini adalah tidak selalu hal yang kita sangka yang terbaik itu selalu yang disukai market kita. Sehingga kita kalau mau berjualan bakso, berjualan aneka olahan daging apapun, nomor satu yang perlu Anda lakukan adalah Anda survei apa yang disukai orang-orang. Nah, tadi karena ceritanya kan yang mensurvei perusahaan asing, sehingga ketika mereka dapat hasilnya oke, yang lebih disukai produk B, yang kandungan dagingnya lebih rendah, mereka penasaran, mereka lanjutin survei, kenapa kok kamu suka yang seperti ini? Alasannya kan karena kalau di luar negeri, biasanya kalau sosis itu semakin tinggi dagingnya, tentu orang semakin suka. Kan ingat, tadi tidak nyebut harga, jadi tidak ada faktor harga, seharusnya yang dagingnya lebih banyak tentu yang disukai. Tapi kok di Indonesia kebalik. Nah, ketika mereka survei lagi lebih lanjut, ternyata yang menarik adalah masyarakat di daerah sana, jadi di kota yang tadi disurvei, itu ternyata mereka sudah terbiasa makan sosis itu ya yang kandungan dagingnya tidak terlalu tinggi. Yang lebih enak adalah yang ya sedang-sedang saja. Dan ini kan kondisi yang terbalik sekali dibanding di luar negeri, dimana kalau di luar negeri awalnya yang namanya sosis, namanya nugget itu tentu yang dagingnya banyak. Tapi kalau di Indonesia awalnya kita kenal sudah yang kualitasnya tidak terlalu bagus. Sehingga itu tadi ternyata hasil surveinya karena kebiasaan masyarakat makan, tentu yang disukai yang produk nomor 2 yang kandungan dagingnya nggak terlalu tinggi. Nah, pelajaran yang bisa menarik kedua yang perlu kita pelajari adalah terkadang asumsi kita sebagai si produsen, sebagai si penjual, itu kan kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Kalau nggak yang paling enak, tentu yang murah.
Padahal faktanya belum tentu orang-orang itu menginginkan hal seperti itu. Prinsip yang seperti ini itu sebenarnya sangat-sangat krusial dan bahkan bisa dipakai di segala aspek bisnis. Kalau Anda nggak percaya, Anda coba cek. Kalau Anda mengikuti, mungkin analisa sedikit lah, Anda kalau nganggur coba survei. Sepeda motor di Indonesia yang paling menguasai apa? Tentu Honda kan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Honda sendiri itu tidak membuat satu produk saja? Misalkan motor Matic, ya satu aja, Vario doang, atau Beat doang. Tapi kenapa mereka ada Beat, ada Vario, ada Scoopy, terus ada apa lagi? PCX, macam-macam kan? Karena jawabannya mereka tahu, perusahaan-perusahaan yang multinasional, yang besar, yang sukses ini, mereka tahu satu produk itu tidak bisa mengambil semua market. Karena tiap-tiap orang, beda daerah, beda karakter orangnya, beda lingkungan, itu mereka akan menyukai hal yang berbeda pula. Makanya mereka bikin macam-macamnya banyak. Nah, hal untuk makanan juga sama. Anda bikin bakso, tentu customer Anda di daerah A, jenis usianya seperti ini, mereka golongan ini, kesukaannya mereka tidak akan sama dibandingkan dengan orang yang bertolak belakang sekali. Contoh yang paling pernah saya dapati, itu jadi saya pernah makan bakso, ini cerita sudah bertahun-tahun yang lalu, sudah lama sekali. Saya sama teman saya makan bakso, dan dia ketika pesen bakso, dia selalu minta yang kasar doang. Nah, saya pun penasaran, ngapain kamu minta yang kasar? Kan sama aja, kasar sama halus itu kan sebenarnya sama, cuma beda di teknisnya. Jawaban teman saya, karena dia orang awam, dia tidak ngerti cara bikin bakso, dia cuma makan, dia bilang, kalau bakso kasar itu berarti dagingnya banyak. Sementara kalau bakso yang halus itu berarti tepungnya banyak. Ya mending milih yang kasar dong, yang baksonya dagingnya banyak. Nah, jawaban seperti ini bagi orang awam itu kan memang bisa dibilang tidak tepat. Tapi karena mereka memiliki asumsi begitu, kalau Anda kebetulan si penjual bakso, tentu Anda akan lebih laris ketika Anda jual baksonya yang kasar. Jadi ingat, persepsi orang, cara berpikir orang, beda di daerah, beda lingkungan, itu selalu berbeda-beda, sehingga Anda mungkin perlu menyesuaikan dulu. Satu produk itu sesuai dengan market Anda, misalkan sudah sukses, dan Anda mau mengambil market yang lain, misalkan expand, jualan di daerah A sudah sukses, Anda mau ke daerah B, mau sukses juga, belum tentu resep yang sama itu bisa Anda pakai untuk sukses di sana. Sehingga hal yang perlu Anda lakukan, sekaligus yang ingin saya sampaikan hari ini, kalau Anda mau sukses jualan bakso, sosis, nugget, dimsum, dan sebagainya, Anda selalu perlu cek apa kesukaan di daerah yang Anda tuju. Si calon pembeli tadi suka apa, baru Anda bikin resepnya.